Informasi lainnya pemirsa, Wamenkumham Edi Hiarij mengaku belum tahu soal penetapan tersangka oleh dirinya dan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiari atau Edi Hiari mengaku belum menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Edi juga mengaku tak tahu soal penetapan tersangka dirinya. Sementara itu pihak Kementerian Hukum dan HAM akan berkoordinasi lebih lanjut terkait pemberian bantuan hukum untuk Edi. Sebelumnya KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiari sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Edi menjadi tersangka bersama 3 orang lainnya. Hingga kini KPK masih mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Dugaan korupsi di Kemenkumham kan kemarin kami sudah jelaskan ya, memang sudah naik proses penyidikan, kemudian semalam pimpinan Pak Alex juga sudah menjelaskan, saya kira sudah jelas. Sekarang adalah proses menyelesaikan kumpulan alat bukti, kemudian pemeriksaan saksi pasti kemudian kami agendakan ke depan. Jadi kami berharap teman-teman tunggu dulu, nanti setiap perkembangannya pasti kami sampaikan terkait hal itu gitu ya. Kami butuh waktu, kami butuh proses untuk menyelesaikan sebuah perkara, karena tentu kami juga tidak ingin gerusa-gerusu begitu ya, tetapi kemudian tidak memperhatikan aspek formil gitu ya, aspek material dari perkara itu sendiri. Karena tentu ada proses panjang sampai kemudian kami akan pertanggungjawabkan seluruh hasil proses penyidikan ini di depan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kasus yang menjerat Edi bermula dari laporan Indonesia Police Watch atau IPW. IPW menyebut Edi menerima gratifikasi senilai 7 miliar rupiah. Gratifikasi terkait penyalahgunaan kewenangan Edi dalam sengketa kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri, perusahaan pemilik konsesi 2.000 hektar tambang nikel di Luwu Timur. Namun Edi membantah dan menilai laporan IPW adalah fitnah. Edi Hiari, pria kelahiran Ambon, Maluku 50 tahun lalu ini, menjabat sebagai Wamenkumham sejak 2 tahun lalu. Edi dikenal sebagai salah satu profesor muda di bidang hukum yang bertalenta. Edi merupakan guru besar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di karir hukumnya, Edi pernah menjadi ahli dalam tim hukum Joko Widodo Ma'ruf Amin saat sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Ia juga pernah menjadi saksi ahli dalam sidang kasus penodaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Selain itu, Edi juga pernah hadir sebagai saksi ahli dalam sidang kasus pembunuhan berencana menggunakan kopi sianida 2016 lalu. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, Edi tercatat memiliki kekayaan senilai 20,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini memimpin upacara ziarah nasional memperingati Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Presiden juga melakukan tabur bunga di beberapa makam pahlawan bangsa. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara ziarah nasional dalam memperingati Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jumat pagi. Rangkaian acara dimulai dengan penghormatan kepada para arwah pahlawan serta mengenang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Jokowi dan sejumlah menteri melakukan prosesi tabur bunga di pusara makam sejumlah pahlawan seperti makam B.J. Habibie, Hasri Ainun Habibie, Ani Yudhoyono, Umar Wirahadikusuma, dan juga HR Sudarmono. Dalam peringatan Hari Pahlawan tahun ini, Presiden mengajak masyarakat untuk mengimplementasikan semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Informasi lainnya pemirsa, Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengaku mendapat intimidasi yang diterimanya secara langsung maupun melalui orang tuanya dan juga guru sekolahnya di Pontianak dari aparat keamanan. Melki mengaku ancaman telah diterimanya sejak menjadi Ketua BEM UI pada 2023.
Ancaman kian meningkat menjelang dan juga setelah aksi demonstrasi menolak putusan MK terkait putusan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pada 16 Oktober lalu. Kalau ngomongin ancaman, sebenarnya sejak awal menjadi ketua BEM UI di Januari 2023 kemarin, saya dan teman-teman BEM UI sepertinya sudah beberapa kali merasakan dan mendapati banyak hal yang dapat kita kategorikan sebagai ancaman. Ancaman dan serangannya sangat bervariasi gitu. Mulai dari serangan digital yang seringkali kami alami, entah itu kemudian komentar negatif ataupun komentar buzzer yang memenuhi akun pribadi saya ataupun akun publikasi resmi BEM UI, sampai kemudian akun Twitter resmi BEM UI yang sampai hari ini masih diretas dan kami tidak mengetahui pasti untuk apa itu diretas, atas dasar kepentingan apa dan siapa yang meretas. Waktu kedatangan aparat kepolisian dan aparat TNI tersebut ke sekolah dan rumah saya adalah waktu-waktu ketika kami, gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat sipil banyak bersuara soal putusan MK dan menunggu putusan MK. Walaupun saya belum tahu apakah kedatangan aparat keamanan tersebut berkaitan dengan gerakan kami yang menolak putusan MK kemarin. Banyak yang bertanya, apakah saya jadi takut ataupun gentar ataupun mundur? Jawabannya adalah saya tidak takut dan gentar sedikit pun.